Shalom, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan berbagi beberapa kebenaran firman Tuhan dengan perikop Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang terambil di dalam kitab Markus 11 ayat 12 dan 14. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kemudian di Markus 11 ayat 20 dan sampai 26, perikopnya pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan saudara, hari ini hari yang luar biasa. Kita dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan tentang Yesus dan pohon ara. Di dalam kisah ini sangat menarik sekali. Tuhan Yesus jalan pagi-pagi dan Yesus merasa lapar, dan dia lihat setelah dia meninggalkan Betania, saudara, dia melihat ada pohon ara dan dia merasa lapar. Dia pingin buah dari pohon itu, tetapi pada pohon itu tidak ada buahnya. Tuhan Yesus mengutuk pohon itu dan pohon itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Wow, luar biasa Tuhan Yesus kita, saudara. Apa yang dilepaskan dari mulutnya merupakan firman, karena Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah sang firman itu sendiri. Apapun yang diperkatakannya itu terjadi. Amin. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, dan setiap kata-kata yang dilepaskan oleh Tuhan Yesus, kata-kata itu akan tergenapi. Demikian juga sebagai kita, sebagai orang percaya, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26 tadi saya katakan sudah dengan jelas. Waktu Petrus melihat pohon buah ara itu, dia kaget, saudara. Petrus kaget. Wow, pohon ara itu, saudara, menjadi kering. Maka teringatlah Petrus, bukankah Yesus telah mengutuk pohon itu dan pohon itu menjadi kering? Saudara, jikalau Tuhan Yesus ajarkan, jikalau kita berdoa, kita harus percaya kepada siapa saja, saudara? Kepada Allah, kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Allah semesta alam. Pada waktu kita percaya,
doa kita akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Bapa, bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus ajarkan sebelum kita berdoa, kita harus beresin hidup kita, saudara. Beresin hati kita. Di sini dikatakan pada waktu sebelum kamu berdoa, kamu harus mengampuni saudaramu. Kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Wow, luar biasa ya. Pada waktu kita mau datang dalam hadirat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, pada waktu kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita harus koreksi diri kita. Bapa, bersihkan hatiku daripada sesuatu yang jahat. Bapa, bersihkan hatiku daripada dosa-dosa yang kecil. Saudara, Allah itu kudus. Siapa yang bersih hatinya, ia akan melihat Allah. Dalam artian seperti ini, saudara. Orang yang bersih hatinya akan menerima janji-janji Tuhan. Orang yang bersih hatinya, mereka akan menikmati kebaikan-kebaikan surga yang akan dikirimkan ke dalam kehidupannya. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus punya iman. Iman kita gak perlu besar. Tuhan katakan iman sebesar biji sesawi pun sanggup memindahkan gunung. Asal kita punya iman, kita doa yang benar, kita memiliki hati yang bersih, kita memiliki pikiran yang bersih, hati yang bersih, tubuh jiwa roh kita dibersihkan oleh firman-Nya. Di dalam artian dibersihkan oleh firman itu seperti apa, saudara? Dibersihkan oleh firman-Nya dalam artian hidup kita melakukan firman Tuhan day by day, hari demi hari. Mata kita, hati kita hanya satu, terfokus kepada Tuhan. Kalau saudara melakukan hal-hal seperti ini, saudara akan melihat janji-janji Tuhan. Ada sebagian orang yang gak melihat janji-janji Tuhan, yang hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran demi kekhawatiran. Bahkan sampai ada, saudara, orang yang menjual dirinya kepada setan dengan bergaul kepada kuasa kegelapan. Pada waktu Anda melakukan bersekutu dengan okultisme, kuasa kegelapan, Anda akan mengikat kontrak kepada kuasa kegelapan dan hidupmu berada di bawah kutuk dan bukan dalam berkat daripada Tuhan Yesus Kristus atau dalam berkat surga. Hati-hati saudara, jangan khawatir di dalam kehidupan kita orang percaya. Kita orang percaya, hidup kita dijamin oleh Allah semesta alam, bukan dijamin oleh kuasa kegelapan. Banyak orang takut, supaya karirku nanjak nih, main dukun pakai dukun, mungkin melalui dukun, melalui kuasa kegelapan, karirku lebih cemerlang, melalui kuasa kegelapan, dagangan gua lebih laris, mungkin melalui kuasa kegelapan, toko gua lebih rame. Saudara, saya mau katakan, itu semua mukjizat palsu. Itu semua mukjizat semu. Mukjizat yang asli berasal daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah semesta alam. Tapi kepada kita orang percaya, saudara, dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan seperti ini. Bagi dialah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, seperti pada waktu Tuhan Yesus berdoa pada pohon ara itu, Tuhan katakan kamu kering, Tuhan Yesus lewat. Saudara, tahu gak artinya? Pohon ara itu sudah mengering pada waktu Tuhan Yesus katakan. Dan itu terjadi. Dan Petrus melihat hal itu sebagai suatu mukjizat yang besar di dalam kehidupannya. Wah, pemimpin gua luar biasa. Saudara, Petrus pada waktu mengikuti Yesus, dia banyak belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu dia dilawat Roh Kudus, Petrus melakukan hal-hal yang sama yang seperti Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih dahsyat. Saudara, intinya satu hal di dalam kehidupan kita. Nikmati firman Tuhan dan kebenarannya di dalam hidupmu. Jangan khawatir sedikit pun, jangan takut sedikit pun akan apa masa depan kita. Apapun masa depan kita di depan, kita jangan takut, saudara. Dan jangan jual
imanmu pada kuasa kegelapan. Itu akan membawa engkau bukan kepada berkat tapi kepada kutuk. Rumah tanggamu akan hancur, masa depanmu hancur, keluargamu hancur. Kenapa? Karena engkau berada di bawah kuasa kegelapan, bukan kuasa dan berkat daripada sorga. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan orang percaya. Hanya Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dalam kehidupan orang percaya. Bahkan melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Semua Tuhan sediakan bagi mereka yang percaya akan namanya yang kudus. Mari hari ini, pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, biar melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, kita dapat merenungkan bahwa di dalam Tuhan masa depan kita letakkan. Di dalam Tuhan karir kita letakkan, bukan dalam kuasa yang lain. Petrus mempelajari hal itu dan dia melihat bahwa di dalam nama Tuhan Yesus terdapat keselamatan yang kekal. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, Petrus memperoleh berkat kekayaan rohani yang sangat luar biasa. Banyak orang boleh menerima berkat daripada keselamatan yang daripada surga. Mari pagi hari ini kita mau berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar melalui kebenaran firman-Mu yang singkat ini, biar setiap kami boleh mengerti Bapa, bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan yang kekal, bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau letakkan masa depan kami letakkan pengharapan kami letakkan semua kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya, waktu kami mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, iman kami gak perlu besar, iman kami kecil tapi dahsyat. Waktu kami punya iman yang kecil, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Apalagi kalau kami punya iman yang besar. Tuhan, ajari kami belajar dari iman kami. Dan kami boleh mengerti, keselamatan hanya berasal dari satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau serahkan hari ini dalam nama-Mu, dalam pengharapan-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.